akan memulai pembicaraan kita, pendalaman kita tentang Tritunggal, karena hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Tritunggal. Bagaimana kita memahami tentang Tritunggal? Ini yang akan kita bicarakan secara bersama-sama di tempat ini. Untuk itu, kepada kita sekalian, kita akan memulai dengan doa. Kepada yang sudah dipercayakan supaya menuntun kita dalam doa, Kristi silakan. Tuhan, terima kasih atas berkatmu sepanjang hidup kami. Kami mohon doa kami dan doa kami. Semoga apa yang nanti kami ajar di sini dapat dimengerti. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Kristi yang telah memimpin kita untuk mengawali pendalaman kita tentang Tritunggal. Kita sering mendengar tentang Tritunggal. Apa itu Tritunggal? Tritunggal atau biasanya juga kita kenal dengan sebutan Trinitas. Tritunggal atau Trinitas berarti satu Allah tiga pribadi. Satu Allah tiga pribadi. Satu Allah tiga pribadi ini berbeda dengan Tritheis. Kalau Tritheis berarti tiga Allah. Kalau Tritunggal berarti satu Allah tiga pribadi. Ini dogma, ini doktrin iman Kristiani, iman Katolik. Jadi mengerti tidak mengerti harus tetap diterima, harus percaya. Nanti dalam perjalanan iman, dalam pertumbuhan perkembangan iman, lambat laun kita akan memahami, kita akan mengerti. Walaupun kita harus tetap sadar bahwa Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Sempurna, Allah yang Maha Tuntas, Maha Besar ini tidaklah mungkin untuk secara tuntas kita pahami. Tetapi sebagai satu iman, kita punya kewajiban untuk harus memahami, harus mampu mempertanggungjawabkan itu. Karena Tuhan telah menganugerahkan kepada kita akal budi, rasio yang memungkinkan manusia untuk mengenal dan memahaminya. Dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, Dei Verbum mengungkapkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu tujuannya untuk kita memahami kedalaman hidup dari Allah. Jadi kita memahami kedalaman hidup dari Allah. Tentunya di antara kita sekalian punya kedalaman pemahaman itu macam-macam. Seiring dengan pertumbuhan, perkembangan, kedewasaan iman kita, kedewasaan berpikir kita, memungkinkan kita supaya boleh memahami Allah secara mendalam. Walaupun tidak pernah tuntas. Sebab kalau kita memahami Allah secara tuntas, secara sempurna, berarti Allah itu dipertanyakan. Karena pikiran manusia terbatas ini, yang dangkal ini bisa memahami Allah secara tuntas. Tetapi bahwa kita bisa memahami kedalaman hidup dari Allah ini. Nah, dalam konteks inilah kita akan berbicara tentang Tritunggal. Tritunggal, ungkapan iman kepada Tritunggal ini kita kerap kita temukan, kita dapatkan misalnya dalam doa aku percaya. Doa aku percaya, dalam aku percaya itu kita mendengar Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Kudus. Atau misalnya juga dalam doa kemuliaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berarti Tritunggal, iman kepada Tritunggal itu dinyatakan, diwujudkan. Atau yang dalam secara singkat itu kita ungkapkan dalam tanda salib. Coba kita buat tanda salib bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi dalam tanda salib yang kelihatan singkat ini itu mengungkapkan dasar iman kita. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Karena itu bagi orang Katolik buat tanda salib itu harus sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh. Harus penuh iman, harus penuh keyakinan. Karena dalam tanda salib yang kelihatan singkat itu, dia mengungkapkan dogma, doktrin iman kita kepada Tritunggal. Kita mau menyatakan bahwa lewat tanda salib, saya percaya kepada Allah Bapa, saya percaya kepada Allah Putra, dan saya percaya kepada Allah Roh Kudus. Jadi dalam tanda salib, karena itu dimanapun kamu berada,
Kalau lakukan tanda salib, buat tanda salib yang sungguh-sungguh. Karena tanda salib ini mengungkapkan iman kita kepada Tritunggal. Kepada kita percaya kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Karena itu lalu itu juga menjadi dasar di mana orang pembaptisan. Ketika orang dibaptis sebab dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu menjadi syarat namanya forma atau rumusan kata-kata. Itu nanti pada bagian lain kita akan berbicara tentang itu. Tetapi sekarang kita bicara tentang Tritunggal. Bagaimana kita memahami Tritunggal ini? Kalau kamu misalnya Afil Kristi, Heni, Ina, Rani, Luis, Mamuli, kalau baca Facebook, baca media sosial, biasa kita mulai mendengar orang mulai berdiskusi tentang Tritunggal. Orang mulai bertanya-tanya tentang Tritunggal. Bahkan misalnya ada yang misalnya menyudutkan iman Katolik dengan misalnya mengatakan bahwa ini dong percaya kepada tiga Allah. Padahal kita tidak percaya kepada tiga Allah. Kalau tiga Allah baik Triteis. Kita percaya kepada Tritunggal satu Allah, tiga pribadi. Tapi bagaimana kita mau menjelaskan itu? Bagaimana kita mau mempertanggungjawabkan itu? Maka inilah yang saya mau sampaikan. Bapak mau sampaikan kepada kita sekalian pun bisa memahami, bisa mengerti. Jadi begini. Dari sejak semula itu Allah berkehendak supaya manusia itu selamat. Allah berkehendak untuk manusia itu selamat. Jadi supaya manusia yang diciptakan itu selamat, maka Allah harus menyatakan diri. Allah harus menyatakan kehendaknya. Supaya manusia yang diciptakan, manusia yang disayang, manusia yang diciptai ini, ketika dia hidup di tengah-tengah dunia ini, dia lalu tidak bingung-bingung. Dia tahu bagaimana jalan untuk menuju keselamatan itu. Jadi dia tidak harus misalnya menengok ke atas langit, dia lihat awan, lalu dia berusaha mencari tahu Tuhan seperti apa. Atau dia ke hutan, kemudian dia lihat pohon besar, kemudian dia mau lihat Tuhan seperti apa. Atau misalnya dia lihat batu besar, kemudian dia mulai berimajinasi, mulai kira-kira Tuhan seperti apa. Nah, karena itu lalu Tuhan yang menciptakan kita, yang menghendaki kita untuk selamat karena cintanya ini, dia mau untuk menyatakan dirinya. Jadi kalau Kotong berbicara tentang Tritunggal Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus ini berhubungan dengan bagaimana Allah mengungkapkan diri atau bagaimana Allah mewahyukan diri, bagaimana Allah menyatakan diri kepada manusia. Jadi bagaimana Allah tampil atau berekspresi di panggung manusia. Jadi ingat ya, kalau kita berbicara tentang Tritunggal itu bagaimana Allah menyatakan dirinya itu kepada manusia. Karena cintanya kepada manusia, maka Allah mau menyatakan diri. Mungkin kalau walaupun tidak sama, tapi Bapak berusaha untuk membantu kamu untuk bisa mengerti, memahami. Misalnya gini, ini Bapak Yosi yang satu dan sama. Oke? Hari ini kamu lihat Bapak Yosi ini tampil dengan pakaian baju batik, celana jeans. Hari kemarin kamu lihat Bapak Yosi tampil dengan celana pendek dengan baju kaos. Hari sebelumnya, kamu lihat Bapak Yosi misalnya tampil dengan pakaian kantor hitam putih. Bapak Yosi yang satu dan sama tampil di hadapan kamu sekalian dengan wujud dengan cara yang berbeda. Jadi kalau berbicara tentang Allah Tritunggal itu bagaimana Allah menyatakan kehendaknya kepada manusia. Jadi pertama-tama Allah tampil dalam sejarah manusia supaya dikenal itu mula-mula ketemu lihat langit, bumi, awan dan segala macam. Kau pasti atau kau hidup sendiri, ada kematian, ada kehidupan. Kau pasti merasa bahwa kau mengalami bahwa ada yang pasti menjadikan itu, ada yang menciptakan. Manusia tidak mungkin menjadikan itu, maka pasti ada kekuasaan lain. Itulah kita kenal atau kita orang Katolik, kita orang Kristen menyebut dengan menyapanya Allah Bapa, Allah yang mencipta. Itu kita bilang Allah Bapa. Tetapi kalau seandainya cuma kau lihat pohon-pohon seperti begini, seperti Allah itu masih jauh. Jadi kita kenal dalam perjanjian lama itu kita cuma dengar Allah menyatakan dirinya melalui para nabi. Tapi Allah itu masih jauh. Karena cuma dengar Allah, misalnya ketika Musa masuk di wilayah tanah yang tersuci, lalu dia melihat selukar yang sementara bernyala, dia tanya, ada apa? Siapa kamu? Saya bingung. Lalu Tuhan jawab, Allah menjawab, aku adalah aku. Tapi cuma lihat semak belukar yang menyala-nyala. Lalu
Tuhan tidak hanya berhenti di situ. Karena walaupun Tuhan juga sering berbicara lewat para nabi, tapi orang-orang itu tidak dengar. Maka Tuhan tidak hanya berbicara lewat para nabi, tidak hanya dari balik awan seperti Musa yang naik ke Gunung Sinai, kemudian mengambil 2 loh batu dari balik awan, tapi Tuhan bilang, nih kali saya tidak lagi berbicara dari jauh sen, tapi saya hadir secara nyata, saya hadir secara langsung, yaitu dalam proses inkarnasi. Sabda, kata-kata menjadi daging. Ini terwujud terlaksana dalam diri Yesus Kristus. Karena itu kalau kita mengenal Yesus itu maksudnya Allah yang menyatakan diri, yang berinkarnasi, mengambil wujud rupa seorang manusia. Sabda menjadi daging. Tujuannya supaya apa? Tuhan Yesus datang supaya hidup lebih dekat lagi dengan manusia. Dia hidup bersama-sama dengan manusia, supaya manusia lebih mengenal siapa itu. Tapi tetap kita sadar bahwa Allah mengambil rupa seorang manusia, rupa seorang manusia, supaya kita bisa kenal, kita hidup bergaul. Jadi sabda menjadi daging. Kalau baca di Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan kalau baca lebih lanjut itu, firman menjadi manusia. Firman menjadi daging. Jadi Allah menjadi manusia. Tujuannya supaya apa? Supaya manusia itu manusia mengenal Allah. Tetapi setelah itu Allah tinggal di manusia pun tidak mengenal. Maksudnya, bahkan manusia sendiri membunuh. Sabda tadi menjadi daging, lalu manusia sendiri yang membunuh. Jadi sabda itu dimatikan. Maka Tuhan Yesus bilang, ini kali bukan lagi saya datang tinggal bersama-sama dengan orang, tapi saya masuk ke dalam diri kamu masing-masing, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus. Jadi kalau kau mendengar tentang Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus itu jangan kamu kayak berusaha untuk mencoba mencari di sini mana disebut Bapa, mana bisa diputar dengan Roh Kudus. Tidak seperti yang kita maksudkan. Jadi bukan menjelaskan Allah pada dirinya, in se, tapi lebih pada bagaimana Allah menyatakan diri supaya dikenal. Bagaimana Allah mewahyukan, bagaimana Allah tampilan secara manusia supaya dikenal. Karena itu lalu dalam ajaran Kristiani, puncak pewahyuan atau puncak pengungkapan diri Allah itu bataton itu ada dalam diri Yesus Kristus. Dalam diri Yesus Kristus itu kita mengenal Allah secara mendalam. Mungkin lewat pengalaman hidup yang lain kita bisa mengenal segala macam, tetapi mau mengenal Allah secara mendalam itu lewat dalam diri Yesus Kristus. Sabda menjadi daging ini, dia datang dan kemudian menjelaskan tentang kedalaman hidup dari Allah itu, supaya kita mengenal, supaya kita memahami. Pada agama-agama lain juga mereka punya sejarah pewahyuan atau sejarah pengungkapan diri Allah, macam-macam ada. Tapi bagi orang Kristiani, bagi orang Katolik, puncak pewahyuan itu, pengungkapan diri Allah itu berpuncak sudah dalam diri Yesus Kristus. Jadi saya mau mengenal Allah secara mendalam, itu sudah dalam diri Yesus Kristus. Sabda menjadi, kira-kira boleh menangkap sesuatu kami. Jadi ingat ketika kamu mendengar tentang Allah Tritunggal, jangan coba-coba menjelaskan kira-kira mana bagian disebutin, apalagi disebut satu Allah 3 pribadi, lalu mulai bisa itu pribadi ada 3, tidak seperti itu. Tapi bagaimana itu dalam buku, dalam konteks dengan bagaimana Allah menyatakan diri, Allah mengungkapkan diri, bagaimana Allah tampil dalam sejarah manusia. Itulah tidak bicara tentang Allah Tritunggal. Karena Allah tampil dalam sejarah manusia, karena Allah ingin untuk manusia itu selamat. Dan itu menunjukkan cinta kasih Allah. Allah menciptakan kita, mengasihi kita, dan dia mengendaki supaya kita selamat. Karena itu Allah menyatakan dirinya supaya dikenal, dipahami. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Pas, boleh menanggapi sini? Oke. Coba kita baca sedikit satu teks yang berbicara tentang Tritunggal. Aku dipersilakan. Perintah untuk memberitakan Injil. Pembacaan diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea,
ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan. Dengan sejenak kita hening, kita merenung sabda Tuhan baru saja. Oke, selesai. Masih ada pertanyaan atau ada yang mau memberikan tanggapan sedikit, komentar sedikit? Ada hal yang masih mengganjal? Tidak. Nah, kalau tidak mengganjal maka cerita yang biasa berhubungan dengan Tritunggal ini cerita tentang Santo Agustinus. Mungkin kamu sudah pernah dengar, tapi pada kesempatan ini Bapak kembali cerita saja. Jadi Santo Agustinus ini dulu juga dia berusaha untuk berpikir memahami tentang Tritunggal. Suatu ketika dia berjalan di pinggir pantai, sementara pusing-pusing berpikir tentang bagaimana Tritunggal satu Allah tiga pribadi. Dia bertemu dengan seorang anak kecil. Anak itu sementara menggali pasir. Dan dia berusaha untuk memasukkan air laut itu ke dalam lubang yang dia gali. Lalu Santo Agustinus bilang, "Kamu berbuat apa?" Tidak, saya sementara berupaya untuk memasukkan air laut ini ke dalam lubang ini. Santo Agustinus, bagaimana mungkin hal itu dapat terjadi? Sedangkan lubang yang kecil masukkan laut yang besar. Santo Agustinus meninggalkan anak itu lalu berjalan sambil memikirkan itu. Dan ketika dia menengok ke belakang, anak itu tidak ada lagi. Dan anak itu rupanya malaikat. Lalu Santo Agustinus tertegun, kemudian dia kembali ingat antara apa yang dia temukan dengan yang dipikirkan. Lalu dia mulai berpikir, kalau seandainya laut yang luas ini tidak dapat dimasukkan ke dalam lubang yang kecil, maka bagaimana Allah yang maha besar dan maha kuasa yang tuntas ini bisa dimasukkan ke dalam pikiran manusia yang kecil dan terbatas. Karena itu ingat, kita tidak bisa memahami Allah itu secara langsung, tetapi bahwa kita bisa mendalami kehidupan Allah. Lewat apa? Lewat sabda kitab suci yang kita baca, kita dengar, dan kita dengar. Karena sabda kitab suci yang kita baca, terutama perjanjian baru, itu merupakan kesaksian para murid, kesaksian para rasul tentang apa yang mereka alami, mereka lihat, mereka dengar tentang Yesus. Itu yang mereka wartakan dalam kitab suci. Karena itu gereja Katolik bersifat satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Apostolik berarti kita mewarisi iman itu dari gereja mula-mula, gereja awal. Jadi para murid mengalami, melihat Yesus, mendengar Yesus, segala itu yang mereka. Dan tadi kita mendengar ada Tuhan perintah kita. Nah, kita mengatakan tentunya bukan pertama-tama kita mau menjadikan orang lain jadi Katolik, tidak. Tetapi bagaimana nilai-nilai kekatolikan itu, cinta, kebaikan, kebenaran, keadilan, pengampunan, kita hidupi, dan kita boleh menghidupi, menjadi kesaksian, menjalani. Tapi tentunya kita harus mulai dengan diri kita sendiri. Karena itu kita orang harus saling mendoakan, saling menguatkan, supaya di tengah-tengah kelemahan dan ketidakberdayaan kita ini, kita bisa menghidupi nilai-nilai. Semper Katolikus, Semper Katolikus. Sekali Katolik, Selamanya Katolik. Ulang sekali lagi. Luis, harap lebih keras lagi. Karena di sini laki-laki cuma pertemuan. Semper Katolikus, Semper Katolikus. Sekali Katolik, Selamanya Katolik. terima kasih yang diberikan kepercayaan untuk pindah sebelum silakan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa
Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena atas berkat dan penyertaan-Mu kami semua dapat berkumpul di siang hari ini mendengarkan materi dengan tema berjumlah. Semoga materi yang kami dengar ini bisa dapat kami pahami dan bermanfaat bagi kehidupan kami dan sesamanya. Inilah doa kami ya Tuhan, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Nama nama Bapa dan Putra dan